Let's have bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let's have bread. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise on the mountain. Praise on the mountain. Yeah, come on. I praise when I'm sure. Praise when I don't think. Yeah. I praise when I'm humble. Praise when I'm struggling. Yes. Cause praise is the water my enemy is drowning. Come on, as long as I'm living, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Say, I praise when I feel it. I praise when I don't. Yeah. I praise when I know you're still in control. Yes, Tuhan dalam kendali. Cause praise is a weapon. It's more than a sound. Yes. My praise is the sound that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I have the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. God is alive. How could I keep it in praise? Praise the Lord, oh my. Sing praise, praise, praise the Lord, oh my soul. Come on. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated again. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause nobody that greater. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise for the faithful. Praise for the true. Praise cause nobody that greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Woo. Kami menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus Engkau menghadap di tempat ini. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar.
sungguh ajaib. Yes. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan Tuhan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Mari kagumi kasih Tuhan, hatinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kau Tuhan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu selalu indah Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sebut cuma itu bagi berdiri sama-sama. Mari bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau berharga di mataku Tuhan. Haleluya. Katakan ku berharga, ku berharga di matamu Tuhan. Yes. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau
bersyukur kepadamu Tuhan. Yes Tuhan, anugerah-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom saudara, selamat tahun baru. Ini ibadah pertama di tahun yang baru ini, tahun 2025. Tahun ini Gereja Arauna mengambil tema tahun pembalikan. Ketika kita membalik sesuatu, maka kita memutar arahnya secara bertolak belakang. Membalikkan artinya juga mengembalikan, memulangkan. Saya percaya seperti yang kita dengar di ibadah tema tahun 2025 ini, di mana kita mengambil tema Divine Reversal atau tahun pembalikan saudara. Maka sesuatu yang besar, dahsyat, ajaib, dan penuh berkat akan terjadi bagi mereka yang percaya. Saya percaya Tuhan bisa membalikan keadaan kita yang sulit menjadi penuh sukacita, sorak-sorai, kemenangan. Mungkin tahun lalu, 2024, kau mengalami begitu banyak duka, kesedihan, kehilangan, sesuatu apapun yang membuat hidupmu penuh dengan duka. Saya percaya tahun ini pembalikan Allah terjadi. Kalau itu sepertinya berlambat-lambat, nantikan saja. Saudara, di awal tahun ini, di minggu pertama tahun ini, kita perlu mengawali dengan dasar yang teguh. Hari ini saya memberi judul khotbah, iman, pengharapan, dan kasih. Dan ini merupakan tema GBI secara nasional di tahun ini, di awal tahun ini. Saya percaya Tuhan menaruh sesuatu ketika tema ini diambil, ya, supaya kita mengawali hidup kita di tahun ini dengan dasar yang teguh. Saudara, kita perlu mengawali tahun ini dengan dasar yang kuat. Kenapa saudara? Iman dan pengharapan dan kasih merupakan hal yang akan bertahan bahkan di saat berbagai karunia Roh Kudus yang ada pada kita berhenti. Kalau saudara membaca Efesus pasal 5 ayat 11, di situ ada karunia jawatan. Ada rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru atau pengajar. Itu karunia Roh Kudus. Satu kali karunia saya bisa berhenti sebagai gembala. Seperti Paulus, satu kali sebagai gembala dan karunianya beralih jadi penginjil. Kalau saudara membaca, Paulus berkata kepada Timotius begini, tentang Timotius yang saya maksud. Tunaikanlah tugas pemberita Injil. Karunia bisa beralih, karunia Roh Kudus bisa berhenti. Ada karunia motivasional di Roma pasal yang ke-11 kalau tidak salah, pasal 12. Saudara akan menemukan karunia motivasional. Ada di 1 Korintus 12 sampai 14. Saudara akan menemukan di situ karunia jawatan, karunia manifestasi, di mana ada bahasa roh, ada karunia mujizat, ada karunia bernubuat dan lain sebagainya. Semua itu bisa berhenti, tetapi iman, pengharapan, dan kasih itu tidak akan berhenti. Itu akan bertahan sampai kepada kekekalan nanti, sampai Tuhan Yesus datang kelak. Ya. Kita perlu membangun dasar hidup kita di dasar yang kuat. Banyak orang mengandalkan karunia-Nya, karunia Roh Kudus, padahal itu cuma tempelan sesaat. Tapi iman, pengharapan, dan kasih merupakan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Dan itu tidak akan diambil oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil dasar yang kuat itu. Iman, pengharapan, dan kasih akan tetap ada pada kita apabila kita terus menghidupinya.
Kitalah yang bertanggung jawab akan pengharapan iman, pengharapan dan kasih itu. Karena kitalah yang harus mengerjakannya, yang harus menghidupinya sepanjang waktu. Iman, pengharapan dan kasih adalah 3 hal yang melekat di dalam kehidupan orang percaya. Ada di dalam diri kita sebagai pemberi identitas. Saudara, orang Kristen yang tidak punya iman, pengharapan dan kasih, maka dia bukan Kristen sejati. Dia cuma Kristen-Kristenan. Mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki dasar yang kuat, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saudara membaca di 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya, kita akan menjadikan ayat ini sebagai ayat bacaan kita. Maka orang percaya, yang pertama, orang Kristen harus memiliki iman. Katakan iman. Mari kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerincing. Hanya bikin ribut, hanya kedengaran gemanya, tetapi tidak ada maknanya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kita sedang membahas tentang iman melalui konteks ini. Kalau kita membaca ayat ini, jangan menafsirkan, oh iman gak perlu, yang perlu kasih. Nanti kita akan belajar, mari kita melihat ayat ini satu persatu. Tadi dikatakan berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saudara, salah satu tanda yang menyertai orang percaya, yang Yesus katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa malaikat, bahasa roh. Salah satu tanda tadi adalah bahasa roh. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas sehingga perlu ditafsirkan. Kalau bahasa roh itu tidak jelas, makanya dikatakan kalau tidak ada menafsirkannya jangan diucapkan dengan keras. Kenapa? Supaya ketika ada orang masuk yang belum kenal Tuhan, mereka berpikir saudara dan saya gila. Bahasa roh itu bisa kita kendalikan volumenya. Karena yang mengucapkannya dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib. Ada karunia bahasa roh yang jelas bisa dimengerti. Misalnya pakai bahasa Inggris. Orang desa, orang kampung tidak punya pendidikan, tiba-tiba berkata-kata dalam bahasa Inggris. Sama seperti para rasul-rasul dan 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, maka orang-orang dari berbagai negara, para pendatang, mereka mendengar. Orang-orang yang berkumpul itu, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa semua bahasa. Tapi hari itu, setiap orang dari berbagai negara yang datang, mereka tahu, mereka mendengar orang-orang ini berkata-kata dalam bahasa yang jelas, sehingga dimengerti oleh masing-masing para pendatang ini. Itu salah satu karunia bahasa roh. Juga ada karunia kepekaan, nubuat, mengetahui segala rahasia. Saudara, di gereja kita, ada karunia nubuat, bukan dibuat-buat, tetapi ketika Roh Kudus menguasai orang yang menyampaikannya, maka di tengah khotbah bisa tiba-tiba ada bahasa-bahasa, ada kata-kata yang ada di hati orang masing-masing, itu karunia nubuat. Dan tiba-tiba muncul di pembicara kita. Atau mengetahui segala rahasia. Di pelayanan kami kadang-kadang kita diberi kepekaan untuk, oh ini orang lagi punya pergumulan, tetapi sebagai orang-orang dari bahasa rohani, kita tidak boleh keluar dari rahasia iman. Kita harus menjaga rahasia iman itu. Sehingga pergumulan-pergumulan itu tidak kemudian diceritakan. Orang yang punya kepekaan juga harus bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara, tadi dikatakan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini adalah iman yang mengadakan hal-hal yang ajaib terjadi. Kalau saudara membaca tentang Bukit Al-Muqattam, ya, Bukit Al-Muqattam itu ada di Mesir. Kalau kita pergi ke Mesir, ikut perjalanan rohani menuju ke Holy Land, maka kami dibawa ke sebuah tempat yang namanya Bukit Al-Muqattam.
Di situ tercatat dalam sejarah, di mana bukit itu bergeser 3 kilometer dengan ajaib oleh seorang yang punya iman bernama Simon the Tanner. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya. Pada waktu itu penguasa yang menolak iman Kristen berkata, di Alkitab pun tertulis, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Lalu raja ini menantang orang Kristen. Buktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Kalau tidak terjadi, engkau keluar dari negeri ini atau engkau mati. Pada saat itu orang-orang Kristen yang saleh, mereka tidak mau menyangkali imannya. Lalu mereka berdoa puasa selama 3 hari. Dan dikisahkan seorang yang bernama Simon mempraktekkan iman ini di depan penguasa yang lalim ini. Dan saat itu tiba-tiba terjadi gentaran yang luar biasa. Gunung itu bergeser 3 kilometer dan ini bukan fiksi. Karena tercatat di sejarah. Kalau sudah membaca Wikipedia, engkau akan menemukan Bukit Al-Muqattam. Sebuah sejarah yang tidak bisa disangkali. Dan singkat cerita, penguasa yang lalim ini bertobat, membuka hati kepada Kristus karena melihat kuasa yang sempurna. Itu iman yang memindahkan gunung. Saya masih percaya seperti dikatakan oleh Alkitab. Kalau saudara dan saya punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini, persoalan saudara pindah ke dalam laut, bergeser, keluar dari hidup saudara dan itu akan terjadi. Mari silakan praktek iman ini. Ya, saudara, ada foto-foto yang saudara bisa melihat tempat itu sekarang menjadi tempat wisata. Bahkan orang-orang Kristen di tempat itu membangun gereja dengan menggali bukit batu itu dengan kapasitas 15.000 sampai 20.000. Mereka punya iman, mereka tidak punya uang, tapi mereka punya iman. Gunung ini bisa bergeser, kita juga bisa punya tempat ibadah. Dan mereka membangun tempat itu, bekerja bersama-sama menggali. Sehingga sebuah tempat yang begitu besar di bukit batu itu. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu beriman. Karena itulah satu-satunya cara kita berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau saudara mencari Tuhan pagi ini, kau akan melihat kuasa Allah. Kau akan melihat gunung itu berpindah dari hidup saudara. Kita perlu beriman karena iman adalah satu-satunya cara berkenan. Bukan perbuatan baik kita, tapi oleh iman engkau dibenarkan. Oleh iman kau diselamatkan dan oleh iman itu juga engkau mempunyai kekuatan untuk hidup benar, takut akan Tuhan, menjalankan perintahnya. Karena Alkitab berkata tanpa iman, tanpa perbuatan iman itu mati. Kita perlu memiliki iman yang teguh dan semakin bertumbuh seperti biji sesawi yang Yesus katakan. Biji sesawi itu biji yang paling kecil, tapi kalau dia ditanam dan sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon, bahkan burung-burung bersarang di dalamnya. Saya pernah ke Israel, waktu ditunjukkan pohon sesawi, tingginya hampir 7 meter. Sayuran yang tertinggi sampai seperti sebuah pohon. Demikian pula iman kita. Kita perlu bertumbuh, sehingga melalui iman yang bertumbuh ini, kita bisa mengatasi, menghadapi, dan berkemenangan atas semua kemustahilan dalam hidup kita. Saya percaya tahun pembalikan ini bisa terjadi ketika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Tadi orang percaya harus memiliki yang pertama iman. Yang kedua adalah kasih. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu di ayat 4 dan ayat yang ke-7 dari 1 Korintus 13 tadi. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Orang yang punya kasih, pada waktu ada ketidakadilan, dia berduka cita. Dia tidak akan bersuka cita sekalipun orang-orang yang menyakitinya itu mengalami ketidakadilan dari orang lain. Dia akan berkata ini enggak benar, sekalipun dia jahat. Dia tidak boleh diperlakukan dengan tidak adil. Itu namanya kasih.
Ia tidak dikatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita punya kasih di pernikahan, kita akan punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Sabar itu long suffering, penderitaan yang panjang. Engkau bertekun di dalamnya, engkau tidak kehilangan karakter. Kasih adalah karakter. Dalam bahasa aslinya dipakai agape. Agape itu pesta kasih, kasih yang sangat besar seperti kasih Allah kepada kita. Bukan setengah-setengah atau sedikit-sedikit. Bukan juga 99%. Itu kasih yang utuh, kasih yang 100%. Ini tidak mudah, tetapi kalau saudara dan saya mengikat karya Kristus, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu agape, kasih tanpa syarat, kasih yang besar, yang melampaui rasa sakit, yang menutupi semua kesulitan dan penderitaan hidup kita. Dan kasih yang hangat, yang membangkitkan kekuatan baru di saat kita mengerjakannya. Iman saja tidak cukup, saudara. Kita perlu kasih, karena kasih itu yang akan menyempurnakan. Kasih dan menyempurnakan iman kita. Iman tidak bisa jalan tanpa kasih. Kau berkata percaya kepada Tuhan, tapi tidak ada kasih di hidupmu. Itu bukan iman. Itu iman yang palsu. Itu sekedar mengingini, meyakini tetapi tanpa kebenaran di dalamnya. Karena kita berkata Allah itu adalah kasih. Jadi di ayat 4 yang ke-7, ayat 4 sampai 7, kita melihat bahwa apa yang ditulis di situ menyebut tentang karakteristik kasih yang kita miliki di dalam Kristus. Mulai dari sabar hingga ketekunan menanggung segala sesuatu. Sabar itu susah, tekun itu susah. Makanya Tuhan memberikan contoh, ingat Ayub. Apa yang kita lihat, apa yang dia terima pada akhirnya. Berkat 2 kali lipat. Kenapa? Tuhan menghargai ketekunan begitu luar biasa. Kalau engkau tekun, engkau sabar menghadapi kesulitan. Ketika saya menyampaikan ini, ayat ini pun tadi berbicara buat hidup saya. Mungkin kita gagal, mungkin kita belum sempurna. Tapi kalau kita mau, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak tuntut kesempurnaanmu. Tuhan hanya mau engkau lemah lembut, engkau rendah hati, dan engkau mau taat. Tuhan menghargai orang yang mau taat. Kasih agape itu tidak berbatas waktu. Tadi dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Karunia rohani, bahasa roh, nubuat akan berhenti. Tadi dikatakan kasih tidak berkesudahan. Kalau saudara hidup dalam kasih, maka imanmu akan terjaga. Kenapa ada orang-orang kemudian jadi murtad, meninggalkan Tuhan, lemah, tidak lagi menggebu-gebu seperti dulu. Karena dia mengingkari kasih yang harus dihidupi. Kasih itu adalah karakter. Kasih adalah pemberi identitas hidup kita seperti iman. Poin yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah pengharapan. Waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya menemukan pengharapan itu berhubungan dengan kekekalan. Mari kita lihat 1 Korintus 13 tadi ayat 10 sampai 12. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saudara, kalau perasaan kita banyak terganggu, jangan sampai itu pertanda kita masih kanak-kanak. Berpikirnya kayak kanak-kanak. Merasanya kayak kanak-kanak. Saya kena di bagian ini enggak apa-apa, saudara. Di ruangan ini ada yang menyaksikan saya, tetapi saya mau belajar jadi murid Tuhan. Enggak apa-apa kena firman daripada kena hukuman. Saudara, mari kita berpikir, kita bertumbuh. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan itu kata kerja, saudara yang harus mengerjakannya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kita saat ini semua samar-samar, mengenal Tuhannya pun belum sempurna. Tapi oleh iman kau disempurnakan. Itu sebabnya iman menjadi dasar hidup kita yang perlu kita pegang.
Orang yang punya iman, dia pasti punya pengharapan. Ini adalah pengharapan akan kedewasaan. Perjalanan kekristenan merupakan langkah-langkah menuju kepada kedewasaan. Ya. Perjalanan kekristenan itu sebuah proses sepanjang hidup. Ini terjadi saat Kristus datang kembali. Yaitu tentang yang sempurna tiba itu tadi. Yaitu waktu Yesus datang. Iman, pengharapan, kasih kita disempurnakan. Pengharapan kita tertuju kepada kedatangan Kristus kedua kali. Yaitu menuju kepada kekekalan di mana dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebagian gereja masih mengucapkan pengakuan iman itu. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan membangkitkan kita dari antara orang mati. Dan membuat kita ada bersama dalam kemuliaan. Itu pengakuan iman orang Kristen. Itu bukan pengakuan kosong. Kita perlu memiliki pengharapan akan kekekalan, saudara. Sebab kalau tidak, maka banyak orang Kristen menjadi lupa. Mereka seolah-olah hidup hanya untuk hari ini. Nikmati hidup, besok toh kita mati. Itu pikiran yang sesat. Manusia beda dengan binatang. Manusia beda dengan hewan. Yang mati bebas, tidak ada kelanjutannya. Tapi manusia mati. Tubuhnya binasa, tapi rohnya ada di alam, jiwanya ada di alam di mana ada dua pilihan. Satu Firdaus, di mana ada Yesus di situ, itu surga. Satunya namanya Hades, alam maut. Di mana di alam maut itu jiwa dan roh orang yang mati, yang tidak beriman, yang hidup dalam dosa dan kejahatan tanpa pertobatan. Dia ada di dalam siksaan yang sangat menyakitkan. Itu yang dikatakan oleh orang kaya dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Di mana Lazarus ada di pangkuan Abraham, di Firdaus, di mana orang kaya menderita. Dia berkata, aku sangat kehausan, sangat kepanasan. Suruhlah Lazarus meneteskan jarinya, mencelupkan jarinya ke air dan meneteskannya. Aku sangat kehausan. Tapi saat itu sudah terlambat. Tidak ada kesempatan bagi Lazarus untuk menolong orang ini. Tidak ada kesempatan juga orang kaya ini untuk mengalami kelegaan. Mari sebelum terlambat, bertobatlah saat ini karena kita punya pengharapan akan kekekalan. Ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, ditutup dengan di ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tadi saya sudah berkata, semua akan lenyap, semua akan berhenti. Tapi yang tidak hilang dari hidup kita adalah tiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, iman kepada Kristus. Supaya engkau ditebus, dosamu diampuni, hidupmu diselamatkan. Kalau saudara belum menerima Yesus di hatimu, engkau sudah Kristen bertahun-tahun, engkau sudah beribadah tapi kau tidak mengalami Kristus. Pagi ini engkau buka hati kepada Yesus. Yesus, aku perlu kasih-Mu. Masuk di hatiku sebagai Tuhan, sebagai juru selamatku. Dan ketika engkau menerima Yesus dengan mengakui dan menerimanya dalam hati, engkau dibenarkan, engkau diselamatkan, engkau memiliki kasih itu, engkau memiliki pengharapan yang kekal, engkau memiliki hidup yang penuh dengan jaminan. Ketika engkau mati, engkau pasti masuk dalam kemuliaan bersama Bapa di surga. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki dasar yang kuat, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga di saat semuanya hilang, berkat-Mu hilang, tiga hal ini tetap tinggal. Engkau tidak menjadi rusak karaktermu ketika hidupmu sulit. Engkau tidak kehilangan imanmu kepada Yesus. Engkau tidak kehilangan kasihmu kepada Tuhan dan sesama. Karena engkau memiliki ini sebagai pemberi identitas hidupmu. Saudara, orang Kristen itu pengikut Kristus. Ciri pengikut Kristus adalah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Ini waktu-waktu sulit. Apakah engkau menjadi orang yang hanya sekedar menghakimi sesama itu karena hidupnya tidak bertanggung jawab? Atau saudara, engkau menjadi orang yang dipenuhi kasih Tuhan. Engkau mengasihi sesama. Kata kasih, agape tadi, dipakai kata charity. Saudara kalau ingat charity, maka yang akan diingat adalah perbuatan kasih yang nyata. Itu charity, kebaikan-kebaikan, amalmu. Tunjukkan kasih itu, charitymu kepada sesamamu. Kepada saudara seiman, kepada orang yang tidak seiman.
bahkan kepada orang yang menyakitimu. Saya akan tutup dengan bagian ini. Tahun ini menjadi tahun pembalikan ilahi, di mana hal-hal besar terjadi. Namun di atas semua itu, yang bisa berubah itu, memiliki iman, pengharapan, dan kasih adalah hal-hal yang membawa kita kepada kekekalan. Karena tadi dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, berkat pun akan berhenti satu kali. Karena satu kali Tuhan berkata begini, untuk apa engkau mendapat seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Tapi satu hal, kalau engkau memiliki iman, pengharapan, dan kasih, maka di waktu engkau keberkatan, engkau tidak kehilangan ini. Di waktu engkau kesusahan, engkau tidak menyangkali Tuhan, tidak kehilangan iman, tidak jadi emosional, dan kemudian kehilangan pengharapan, mudah putus asa, mudah menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan untuk kekekalan bersama Bapa di surga. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Jangan akhiri hidupmu dalam kebinasaan karena kau kehilangan yang tidak bisa berubah tadi. Yang tetap kekal, yaitu kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Alkitab mencatat bahwa neraka diciptakan bukan untuk manusia, melainkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jangan pergi ke tempat di mana Tuhan tidak siapkan itu buat saudara. Yang Yesus siapkan adalah rumah Bapa yang kekal. Dan dia berjanji kalau tempat itu sudah siap buat kita, dia akan datang kembali, menjemput kita supaya di mana Yesus berada, kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjamin kekekalan itu, Yesus mati buat kita. Supaya dosa kita dihapus, hidup kita ditebus, kita jadi milik Bapa surga. Dan di mana Bapa berada, anaknya berada. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Kami bersyukur pagi ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Hanya iman dan pengharapan dan kasih yang akan tetap bertahan di saat semua karunia lenyap, semua berkat juga tidak ada. Maka iman dan pengharapan kasih itu tidak akan pernah berhenti. Dan kami mau pegang apa yang tidak berhenti ini, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah hilang. Kami akan pegang ini, menjadi pegangan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di sampai akhir hidup kami. Bahwa kasih adalah karakter yang harus melekat dalam hati kami di saat kami disakiti, di saat kami dilupakan, di saat kami dihabisi. Kasih tidak akan habis dari hati kami. Dan juga pengharapan Tuhan. Kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Bahwa satu kali kelak kami akan bersama Engkau. Ketika Engkau datang kembali, biar kiranya Engkau mendapatkan iman di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui perjamuan kudus ini, kami mengakui tubuh-Mu telah diserahkan, darah-Mu telah diserahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, perjamuan kudus ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Alkitab berkata, roti yang kita pecahkan dan akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayakah saudara bahwa roti yang kita makan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau engkau percaya, katakan amin dan kita akan bersama-sama makan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu, di mana di dalam tubuh-Mu Engkau telah menanggung semua kutuk, kesengsaraan, sakit, penyakit. Dan pagi ini kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh dari dosa,
sembuh dari keterikatan buruk, sembuh dari jiwa yang terluka, sembuh dari perasaan yang sakit. Kami sembuh, sembuh dari tubuh yang penuh penyakit karena Tuhan sudah bayar. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, karena cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita ditebus dengan darah Yesus. Darah itu juga menyucikan dosa kita. Percayakah saudara bahwa minuman yang kita pakai pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, katakan amin dan kita minum bersama-sama. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan, firman-Mu berkata, orang percaya dimeteraikan dengan darah Yesus. Meterai itu menjadi tanda yang sangat kuat, yang tidak bisa memisahkan kami dari perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Kami telah dimeteraikan dan kami pagi ini bersekutu untuk mengingatnya, supaya kami tidak kehilangan iman, pengharapan dan kasih kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini secara khusus hamba berdoa untuk umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, buka jalan untuk setiap kesulitan, buka jalan untuk setiap gunung yang menghadang. Biar itu terbantun di dalam laut, gunung kesulitan, gunung persoalan, gunung yang membuat mereka mengalami kemustahilan. Pagi ini di dalam nama Yesus itu berpindah, berlalu dari umat. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga kota kami, tempat di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan melindungi, memberkati, dan juga mengampuni untuk setiap kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh, yang dilakukan oleh secara korporat oleh masyarakat, yang dilakukan oleh setiap pribadi dan itu mendukakan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Tuhan curahkan berkat-Mu untuk setiap umat-Mu. Dan pagi ini akan mengakhiri ibadah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera-Nya. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia yang besar, kasih yang berlimpah, kasih yang membuat Engkau berkemenangan, kasih yang terus mengalir di sepanjang musim kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin.